Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan dengan janji-janji yang pasti ditepati oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti dari Allah tentang orang yang beriman, orang yang patuh kepada perintah Allah, yang dituntun oleh Allah dan sukses dunia akhirat. Hadirin, sebelum kita lanjutkan di acara hari Rabu ini, ada pengalaman yang menarik pada waktu perjalanan dari Solo ke Semarang kemarin ya. Dikendarai oleh seseorang dan lihat itu sangat patuh dipandu oleh Google Map. Jadi beliau sebelum berangkat menyetel dan memasrahkan dirinya kepada panduan dari Google itu, dan sepanjang jalan patuh. Nah, dan sampai ke tujuan 200 meter belok kiri, 200 meter belok kiri, belok. Tidak ada komplain, tidak ada penentangan, tidak ada sibuk berbantah-bantahan, patuh saja dan ditunjukkan jalan yang paling efektif, efisien, dan sampai ke tujuan. Ini menarik ini hadirin sekalian, bahwa sekarang tanpa kita sadari kita sering bertawakal, menyerahkan, mewakilkan urusan kita kepada alat tersebut, Google atau Waze itu ya, dan kita mempercayakan atas panduannya, dan ternyata mesin itu memandu dengan pengetahuan yang dirancang sedemikian rupa, memandu dan kita patuh dan sampai ke tujuan. Kurang lebih ini yang dapat pahami secara sederhana tentang ketawakalan ya, mewakilkan. Nah, kita kalau kepada mesin saja bisa tawakal, kenapa tidak ke Allah yang maha tahu segalanya, yang maha kuasa segalanya, yang menggenggam segalanya? Kalau kita pasrah kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, Allah cukupi. Itu orang mewakilkan dirinya ke Google saja seperti itu. Apalagi orang yang pasrah kepada Allah, akan mengalir nanti petunjuk-petunjuk Allah lewat ilmu, lewat bimbingan, lewat pertemuan dengan orang, apa saja nanti Allah berikan tuntunannya, dan kita patuh saja. Apa yang Allah perintahkan, Allah sukai, patuh saja, baik lahirnya maupun batinnya, sampai insya Allah kita ke akhir kehidupan ini dalam keadaan terpandu oleh Allah menjadi orang yang mulia, bahagia, dan selamat. Nah, kajian kali ini adalah salah satu nih panduan Allah, bagaimana kita menggunakan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi tidak rumit sebetulnya hadirin sekalian, untuk bahagia, mulia, dan selamat tinggal kita patuh terhadap informasi, pelajaran yang diberikan Allah lewat siapapun yang memang menjadi jalan kebenaran dari Allah. Dan sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh. Persis itu yang di Google juga, kami dengar, kami patuh ya. Sampai Masya Allah, perhatikan, gak ada tuh supir menolak ataupun melawan ya, patuh saja. Allah menciptakan Google Map, Waze ini ya, memang zaman kita sekarang menjadi salah satu bahan tafakur, betapa memasrahkan diri kepada mesin saja sudah dituntun, apalagi kepada Allah yang maha tahu segala-galanya, maha kuasa segala-galanya. Baik, terima kasih kajian wakaf gaya hidupku
ini harusnya wakaf gaya hidupku, itu rumusnya begitulah ya. Ada siapa nih? Mas Gatot, Ustadz Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terpikir dengan penyampaian barusan Ustadz Fahrudin? Ya Pak, alhamdulillah ini satu pelajaran hikmah yang sangat luar biasa. Kelihatannya sederhana, setiap saat ketika kita akan melakukan perjalanan kita suka menggunakan Google Map itu, tetapi jarang kemudian kita tafakuri, padahal ini bagian ayat-ayat Allah ya. Ini pelajarannya sangat luar biasa. Farudin baru terpikir juga gitu. Setiap saat ketika pergi keluar selalu menggunakan Google Map, tapi tidak terpikir ini kita mengikuti panduan manusia yang dibuat oleh manusia. Kita mau mentaati panduan buatan manusia, apalagi panduan yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih kita taati, lebih kita ikuti panduan-panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya benar. Jadi sekarang udah tawakal tuh seperti itu. Tawakal itu adalah pasti sempurna ikhtiarnya dan sempurna doanya. Kalau orang tawakal akan dibimbing. Masya Allah. Ya silakan Pak Gatot, sempurnakan ya. Saya ikut menyimak, silakan saudara-saudaraku sekalian ya. Nah, saya justru ini alhamdulillah, terima kasih Jazakallah khair sudah mengantarkan dengan ilmu yang sangat luar biasa pagi ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat MG Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur di pagi ini Allah pertemukan kita kembali di acara MG Pagi lewat virtual, walaupun ada juga Ustadz sudah di masjid ya ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustadz, hari ini Bapak dan Ibu kita diskusi terkait dengan wakaf, dan memang Islam sangat menjunjung tinggi, mengapresiasi bagi orang-orang yang menunaikan wakaf, baik sedekah maupun yang berinfak. Dan ini Ustadz, sebelum kita diskusi ada hadis riwayat Muslim ya, mohon izin saya bacakan dulu Ustadz. Jadi apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariah yang mengalir terus, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, para ulama menafsirkan kalimat sodakoh jariyah dalam hadis ini sebagai wakaf. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini merupakan dalil keabsahan wakaf dan besarnya pahala wakaf, dan menurut beliau yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf. Nah, saya justru ini Ustadz penasaran apa rahasia wakaf ataupun sedekah jariah ini sehingga ini menjadi amalan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang khusus memang Allah pilih untuk istiqomah dalam berwakaf ini. Bahkan tadi Ustadz di WA ya, saya sempat nanya, di akhirat nanti penduduk akhirat itu kalau diberi izin oleh Allah untuk kembali ke dunia, itu salah satu amalnya adalah bersedekah begitu. Nah, Ustadz bisa menjelaskan terkait dengan ini, apa rahasianya Ustadz? Apa kedasatan terkait dengan wakaf ini? Silakan ya, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Gatot, Bapak Ibu yang baik. Jadi yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi terkait dengan hadis idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ya, hadis ini menggunakan kalimat sedekah jariyah, sedekah yang nilai pahalanya itu terus akan mengalir. Jaro itu artinya mengalir. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Maka ketika berbicara tentang orang yang cerdas, siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang tasqadhiq fil maut, orang yang banyak mengingat kematian, dan orang yang banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tubuh kita, ruh kita ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggal dunia, kita akan terputus untuk bisa beramal.
Tetapi amalan yang kita lakukan selama hidup, ya, jadi kalau kita sudah meninggal maka kita terputus untuk bisa beramal kembali. Tapi ada amalan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia yang tidak akan pernah terputus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apa itu? Wakaf. Maka Rasulullah menyebutnya dengan istilah sodaqatin jariyatin, sodakoh jariyah, sodakoh yang nilai pahalanya akan terus mengalir. Kalau kita berbicara tentang sodakoh, sodakoh itu ada sodakoh bilhal, ada sodakoh bilmal, sodakoh dengan perbuatan. Tabassumul wajhi ahika sodakotun, senyummu terhadap saudaramu adalah bagian daripada sodakoh. Itu sodakoh bilhal. Ada sodakoh bilmal yang sunnah, diantaranya adalah berwakaf. Nah, wakaf ini adalah amalan yang dahsyat, amalan yang sangat luar biasa, ya. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia pun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberikan kesempatan hidup kembali. Untuk apa? Untuk bersedekah. Fa'as-shadaqah wa akum minas sholihin. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-shadaqah wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa'as-shadaqah wa akum minas sholihin, yang menyebutkan aku bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi mereka meminta kepada Allah untuk menangguhkan kematian. Untuk apa ditangguhkan kematian? Untuk bisa banyak bersedekah. Apalagi sedekah yang berupa wakaf. Karena merupakan amal jariah yang pahalanya sangat dahsyat, pahalanya sangat luar biasa. Dan Allah pun menjelaskan tidak semata-mata jumlah yang banyak, yang besar. Tapi walaupun jumlahnya sedikit, tidak banyak, karena memang Allah titipkan amanah harta tidak banyak, kita berwakaf, kita bersedekah, oh luar biasa ya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita tidak pernah berpikir apa sih bekal yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia, yang saat kita sudah meninggal dunia tetap itu menjadi bekal kita, terus pahalanya mengalir. Oh, ternyata Allah sudah memberikan jawaban kepada kita. Fa'as-shadaqah wa akum minas sholihin. Ditegaskan dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Itu Pak Gatot, jadi sangat luar biasa kalau kita berbicara tentang wakaf ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Manfaat wakaf itu Pak, bagi yang berwakaf pahalanya akan mengalir walaupun yang berwakaf sudah meninggal dunia. Yang kedua, dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran juga di surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama asali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Satu benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai menghasilkan 100 buah. Berarti satu menjadi 700. Makanya tidak semata-mata kecil-kecil ketika dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali menjadi besar, kan begitu. Jadi ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya yang kalau di dunia kayaknya kita juga sulit untuk mendapatkan seperti itu ya, tetapi Allah menjanjikan amalan-amalan kita, amalan sedekah kita, amalan wakaf kita, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Itu Pak Gatot. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Dan memang kalau misalnya keyakinan kepada Allah sudah tinggi, sudah sangat yakin bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, Allah yang menjamin, maka sebenarnya berwakaf itu menjadi ringan ya Ustadz ya, berwakaf, bersedekah begitu, karena yakin bahwa Allah akan memberikan jaminan rezeki, termasuk juga
hal apa yang didapat saat kita melakukan ibadah wakaf maupun sedekah ini. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, Pak Gatot. Jadi ketika kita dalam perjalanan dipandu sama Mbah Google gitu ya, itu kita mengikuti belok kanan, belok kiri, 100 meter belok kanan, kita dengan taatnya mengikuti. Ini Allah memberikan panduan kepada kita melalui Al-Quranul Karim yang sudah jelas, yang kalau dalam landasan bersifat qat'iyyu dilalatihi. Kebenaran Al-Quran itu bersifat mutlak, bersifat pasti, yang tidak perlu diragukan lagi. Allah memberikan panduan kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak menghiraukan panduan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun kurang memperhatikan panduan dari Allah, padahal sudah jelas panduan dari manusia saja kita sekuat tenaga untuk mentaati. Kenapa? Takut tersesat. Coba misalkan kita dapat panduan belok kanan, asa nggak belok kanan, saya ingin belok kiri saja, udah nggak sampai ke tempat kan, begitu ya. Tapi ini panduan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita masih menawarkan begitu, padahal sudah begitu jelas panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga yang tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Allah memberikan peluang kepada kita untuk berwakaf, untuk bersedekah, itu baik kita dalam keadaan lapang rizkinya ataupun mungkin sempit. Kenapa? Ya Allah Maha tahu kan gitu. Bisa jadi kita wakafnya hanya 100.000, orang lain mungkin wakafnya 1 juta. Di sisi Allah bisa jadi yang 100.000 pahalanya lebih besar. Kenapa? Ikhlas, tulus karena Allah. Kemudian uangnya sangat terbatas sehingga mampunya hanya 100.000. Tapi yang lain sedekahnya mungkin 1 juta, uangnya begitu banyak. Nah, Allah Maha Adil ya. Jadi kita ikuti panduan dari Allah yang membuat kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Itu Pak Gatot. Masya Allah. Nah Ustadz, ini kan wakaf ini menjadi amalan yang dahsyat ya. Bahkan kalau misalnya seorang ahli perencana merencanakan sesuatu gitu ya untuk tahun 2022 ataupun 5 tahun, 10 tahun mendatang, seperti halnya membuat roadmap. Nah, harusnya wakaf dan bersedekah ini menjadi roadmap yang utama karena ini tembus lintas dunia ya. Dunia, alhamdulillah insya Allah kita dapat pahalanya dan kemudahan, termasuk juga pahala di akhiratnya. Jadi harusnya ini menjadi roadmap kehidupan setiap orang yang beriman, orang yang muslim gitu. Nah, persoalannya kenapa ini masih di kita sendiri Ustadz, wakaf ini masih belum bisa tidak seperti yakat dan sedekah ya, sebenarnya yakat fitrah kalau di Ramadan ataupun yakat mal, yakat penghasilan begitu. Kira-kira Ustadz mengamati terkait dengan pengelolaan wakaf dan orang kecenderungan untuk berwakaf masih terbatas dibandingkan dengan zakat dan yakat fitrah ataupun infak sedekah yang lainnya. Kira-kira apa Ustadz ya penyebabnya? Yang saya pahami, analisa, memang kita kurang sering berbicara tentang amalan sedekah wakaf ini. Ya, saya merasakan misalkan ketika sholat Jumat, jaranglah khotib Jumat menyampaikan tentang dahsyatnya berwakaf. Ya, bisa jadi yang disampaikan hanya dahsyatnya sedekah biasa, infak kan begitu. Kemudian zakat. Tapi untuk berbicara tentang wakaf kurang sering disampaikan kepada masyarakat, kepada umat Islam itu sendiri. Sehingga pemahaman dan dahsyatnya wakaf itu, pesan dari Allah tidak begitu banyak tersampaikan. Sehingga dalam benak sebagian masyarakat ya lebih banyak fokus ke infak biasa. Ya, ke masjid, datang, masukkan ke kotak, dan lain sebagainya. Tetapi ketika bagaimana semangat kita untuk berwakaf itu belum muncul. Nah, inilah bagian tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan melalui media MK Pagi ini diharapkan mudah-mudahan kita semakin memahami tentang begitu besar nilai pahala yang Allah janjikan ketika kita berwakaf kan itu. Karena ini akan menyelamatkan dunia akhirat kita. Kan orang yang bersedekah itu begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalkan mana kosomin sodakotin falyasta.
tidak akan mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tapi akan bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Ini di dunia saja orang yang ahli sedekah itu tidak ada ceritanya menjadi miskin, nggak ada, karena Rasul menegaskan dalam hadisnya, falyasda, bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Minimal kalau tidak bertambah secara nominal, bertambahnya keberkahan, kan begitu. Jadi bukan hanya, kan kadang-kadang orang kan menilai kalimat bertambah itu identik dengan jumlahnya, jadi dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya, kan begitu. Padahal bisa jadi bertambahnya itu apa? Keberkahannya. Kenapa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberikan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, anak-anaknya soleh, soleha. Itu wasilahnya, kenapa? Kita rajin bersedekah. Nah, itu janji yang disampaikan oleh baginda Rasul, man naqasa min shadaqatin falyasda. Jadi karena kurangnya untuk mempelajari, mengkaji ilmu berhubungan dengan wakaf. Yang kedua, memang setiap amalan yang baik tantangannya juga besar, kan. Bisikan-bisikan nafsu itu kan semakin besar. Sudah, jangan, atau sayang, kan carinya susah-susah, kenapa harus disedekahkan, kenapa harus diwakafkan. Itu pasti peran setan, kan begitu, kan. Kan setan kan yuwaswisu fi sudurin nas, kan, itu pekerjaannya memang membisikkan dalam diri manusia, kan begitu. Jadi bisikan oleh setan, udah janganlah, itu sama yang lain saja, ini kan sayang, uangnya bisa dipakai untuk ganti handphone, kan begitu. Nah, itu tugas setan seperti itu. Nah, ini kita juga harus terus semakin kita sering mendapatkan input, masukan, ilmu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ilmu tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membuat kita bismillah sedekah. Bahkan saya dapat ilmu dari Adeda, ya sedekah itu harus direncanakan. Kalau kita membuat RAB, ini kan saya dengan Pak Gatot kan merencanakan program 2022, di situ ada RAB-nya lengkap semua sampai detil. Ini sumber dananya dari mana, dikeluarkan untuk apa, semua lengkap, kan gitu. Itu perencanaan kita, ya. Bagaimana sebagai acuan kita untuk bergerak. Nah, pertanyaan adalah kita berwakaf itu punya target tidak? Jangan-jangan kita mengalir ketika ada informasi wakaf, ya uang yang kita sisihkannya sisa. Karena apa? Tidak menjadi bagian perencanaan. Tapi kalau kita punya perencanaan yang bagus, ya, saya targetnya tahun 2022 wakaf sekian, maka akan direncanakan, ya Allah berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa berwakaf tahun 2002 senilai sekian. Kemudian, ya Allah, apa yang aku lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi jalan Engkau berikan kemudahan kepada kami untuk bisa berwakaf. Nah, kelihatannya kita belum banyak berdoa tentang hal itu, ya. Nah, padahal ini menjadi hal yang sangat penting agar apa? Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berwakaf. Itu Pak Gatot, ya. Masya Allah, betul Ustadz. Mumpung kita Desember, ayo Bapak dan Ibu, kita rencanakan ini 2022 setiap bulan, setiap minggu, ataupun setiap hari di RAPB keluarga kita, boleh jadi organisasi kita masukkan nih sedekah dan berwakaf kita, rencana berapa satu bulan atau satu minggu ataupun satu hari gitu ya. Dan semoga ini menjadi, kalau tadi mengatakan gaya hidup, ya insya Allah ini menjadi gaya hidup yang penuh berkah, tidak hanya di dunia namun tembus juga insya Allah sampai di akhirat. Nah, Ustadz, kan waktu saya belajar awal-awal ya, ini wakaf itu di gambaran saya itu sudah harus menjadi orang yang sukses, dalam arti tanda petik sukses mendapatkan harta benda gitu ya, sukses secara dunia. Nah, orang-orang yang berwakaf itu nantilah kalau udah tua gitu ya, udah sepuh gitu ya. Walaupun saya udah tua juga ya, hampir 50. Nah, apalagi wakaf itu harus yang hartanya melimpah dan yang diwakafkan itu yang besar-besar begitu. Nah, konsep seperti ini boleh jadi masih ada di kalangan kita ya. Dan ternyata ini perlu kita sampaikan, karena konsep wakaf itu tidak tergantung dari jumlah harta yang kita miliki, dan juga tidak tergantung berapa besar dana yang ataupun aset yang kita wakafkan. Nah, pandangan Ustadz terkait hal ini seperti apa, Ustadz? Ya, betul Pak Gatot nih, Bapak Ibu yang baik. Jadi sebagian masyarakat masih punya pandangan tadi kalau wakaf itu identik dengan apa? Masjid, bangun masjid, mewakafkan tanah yang nilainya besar-besar, kan begitu. Iya. Padahal kalau nggak punya tanah kan nggak bisa wakaf tanah, nggak bisa bangun masjid begitu. Betul. Dan ini masyarakat masih pemahamannya sebagian masih pemahamannya seperti itu. Jadi kalau wakaf itu
identik dengan menyerahkan tanah untuk pembangunan masjid, musola dan lain sebagainya. Padahal untuk berwakaf ini tidak harus sebesar itu. Kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, itu menunjukkan bahwa bersedekah itu dilakukan dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya hartanya banyak, melimpah, berwakaf. Hartanya terbatas pun tetap harus berwakaf. Kenapa? Ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Mampunya misalkan tadi 100.000, nggak apa-apa wakaf 100.000. 100.000 nih kalau yang berwakaf satu orang 100.000 kali 1 juta, kan sekian, kan begitu, terhimpun bisa dipakai untuk membangun masjid. Maka masjid bisa dibangun bersama-sama, bukan dibangun oleh satu orang saja. Nah, ini namanya wakaf jam'i. Jadi wakaf bersama-sama, dan itu diakomodir, dan secara aturan di BWI diperbolehkan bahwa berwakaf personal yang nilainya kecil kemudian diakumulasikan dengan yang lainnya, ataupun wakful jam'i itu diperbolehkan, sehingga akan menjadi sesuatu yang besar. Ya, kita belajar dari yang kita kelola di Darut Tauhid, yaitu kan ketika pengajian ada yang berwakaf 5.000, 110.000 sampai 100.000 bahkan lebih, dihimpun, dibangun setelah masjid. Nah, ini kan bagian pembelajaran untuk kita bahwa untuk berwakaf itu jangan menunggu kaya, tapi berwakaf insya Allah akan menjadi kaya. Itu konsepnya Pak Gatot. Berwakaf jangan menunggu kaya, karena berwakaf insya Allah kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaya itu tidak hanya kaya harta saja, kaya ketenangan, kaya kebahagiaan, kaya kemudahan. Kan itu kan kekayaan dari Allah, dan yang bisa memberikan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak sedikit orang yang hartanya bisa jadi melimpah, tapi ketenangannya tidak melimpah. Ketenangannya sedikit, hartanya banyak, ketenangan sedikit. Hanya apa? Hidupnya tidak bahagia dengan harta yang Allah amanahkan kepada beliau. Nah, kita berharap kepada Allah dengan berwakaf ini, mudah-mudahan ini jadi jalan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Kalau menyiapkan kehidupan besok, ya kita masih bisa rancang ya. Tapi untuk menyiapkan kehidupan di masa yang akan datang, perencanaannya harus lebih maksimal, jangan sisa, kan gitu. Dan ini wakaf bagian daripada jihadul mal, jihad dengan harta. Kan di Al-Quran juga sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Ini Allah menegaskan kepada kita, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan sikap yang semangat ya, semangat kita untuk bersedekah, semangat kita untuk berwakaf. Kita tidak boleh ketinggalan ambil bagian ketika ada informasi berwakaf. Ini kan hakikatnya hari ini, pagi hari ini Allah mengingatkan kepada kita melalui apa? Melalui media yang disiapkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan media karunia dari Allah, membuat kita semakin yakin kepada jaminan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan naungan Allah, yakin dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, ya Allah sampaikan dalam Al-Quran, semua adalah kebenaran dan kebenaran. Itu Pak Gatot. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum kita ke Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun menambahkan ya Ustadz, saya satu lagi ini Ustadz. Nah, untuk wakaf ini prioritasnya apa Ustadz? Misalnya ada berbagai informasi nih yang nyampe ke kita ya, dari mulai masjid, kemudian wakaf Al-Quran, kemudian wakaf pembangunan musola misalnya, kemudian membangun kawasan wakaf terpadu seperti halnya di Darut Tauhid, nah, termasuk masjid dan sebagainya. Itu prioritasnya kemana itu Ustadz? Apakah ada yang lebih utama begitu untuk berwakaf, atau sama ya karena aset wakaf ya tergantung dari nanti penggunaannya ataupun kemakmurannya? Seperti itu, apa Ustadz ininya penjelasan dari pemahaman di ajaran Islam? Ya. Simulasi begini Pak Gatot, ketika kita akan investasi, nabung, sinergi kerjasama dengan misalkan nabung di bank syariah, deposito di sana, bank syariah satu menyampaikan insya Allah bagi hasilnya untuk kita nasabah 30%. Tapi ada bank yang lainnya mengatakan
saya akan kalau Bapak Ibu nabung di tempat kami, maka bagi hasilnya itu 50%. Tapi juga ada yang bank yang lain, syariah yang lain mengatakan kalau Bapak nabung di tempat kami, maka bagi hasilnya 75%. Kira-kira kita mau pakai mengambil bank yang mana untuk menabung itu? Ya, 70%. Pasti yang Ustaz. 70% kan itu Iya. hitungannya kan begitu Pak Gatot ya. Sama. Ketika kita berwakaf, itu juga memang harus memilih siapa nadir yang akan mendapatkan amanah untuk mengelola aset wakaf tersebut. Kenapa? Semakin aset wakaf itu produktif, maka hasilnya semakin besar bagi hasilnya, banyak begitu, bagi hasilnya untuk yang berwakaf. Kenapa? Orang yang berwakaf itu akan dapat pahala dua. Pahala pertama adalah pahala berwakaf. Aset wakaf dimakmurkan ataupun tidak, tetap dapat pahala berwakaf, kan begitu. Tapi ada pahala yang kedua, pahala ketika aset wakaf itu diproduktifkan, produktinya aset wakaf itu tidak hanya menghasilkan secara finansial saja, tapi aset wakaf itu makmur. Bangun masjid, mestinya dipakai untuk beribadah, yang ibadah sholat berjamaah banyak, dipakai untuk kajian-kajian ilmu, di situ juga yang mengikuti juga banyak. Selain dipakai kajian ilmu, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya full dari pagi sampai malam, masjid itu makmur. Itu namanya masjid yang produktif, bukan masjid yang ketika masuk ada tiket masuknya, bayar gitu, hasilnya banyak, bukan. Tapi begitu banyak orang yang memakmurkan masjid tersebut sehingga masjid itu menjadi masjid yang produktif. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya aset wakaf itu produktif, sehingga prioritas utama kita untuk berwakaf adalah bagaimana aset-aset wakaf itu menjadi aset wakaf yang produktif. Kita selalu ingat pesan dari guru kita, sejengkal aset wakaf itu harus produktif. Kenapa? Supaya orang yang berwakaf pahalanya terus mengalir dan lebih besar. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan, menjadi jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut min ghairi ayyan kusahu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi ketika seseorang berwakaf, aset wakaf dipakai untuk menghafal Al-Quran, maka orang yang berwakaf pun dapat pahala seperti orang yang menghafal Al-Quran, tanpa mengurangi pahala orang yang menghafal Al-Quran tersebut. Makanya bahagia kalau kita berwakaf, aset wakaf itu produktif, aset wakaf itu makmur, aset wakaf itu digunakan banyak hal di tempat tersebut untuk amal soleh, itu pahalanya sangat luar biasa Pak Gatot, Bapak Ibu yang baik. Jadi semakin makmur, semakin produktif, maka insya Allah pahalanya akan semakin banyak. Makanya kita pilih nih di Darut Tauhid, alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, amanah aset wakaf yang diamanakan kepada nadir bisa kami jaga dengan sebaik-baiknya, karena ini pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia saja. Di dunia kami bertanggung jawab kepada BWI, ya, secara struktural Badan Wakaf Indonesia harus memberikan laporan dan lain sebagainya, tapi di akhirat kami harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada wakif, orang yang mewakafkan itu. Makanya amanah ini sangat sangat berat, tapi karena yakin bahwa kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan semangat kita memamurkan aset wakaf. Nah, dalam waktu kita saat sekarang ini Pak Gatot terus berupaya semaksimal mungkin mengajak kepada Bapak Ibu, kita sedang melakukan proses terus pengembangan aset wakaf. Di beberapa tempat kita sedang membangun masjid, ya, kita ada di Eko 2, kemudian ada di Serua, ya, Tangerang, kemudian di Batam juga sekarang sedang berjalan. Ini ladang amal bagi kita, ya, untuk bisa berwakaf, apalagi yang dibangun adalah masjid. Mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, ya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Ini kan yang sangat luar biasa. Bahkan di antara ahlullah, keluarga Allah siapa? Ahlul masjid. Inna ma'amarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memakmurkan masjid, dari mulai membangun, memakmurkannya, maka kita digolongkan sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah Bapak Ibu yang baik ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah
rizki, keluasaan rizki, kita bisa berwakaf untuk terwujudnya rumah Allah. Hakikatnya yang membangun masjid adalah Allah, tapi Allah memilih hamba-hambanya yang ingin terlibat dalam proses pembangunan masjid tersebut. Ini tawarannya kepada kita, mau ikut atau tidak. Insya Allah ladang amal ini mudah-mudahan di jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terwujudnya masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya. Itu Pak Gatot. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nggak sabar ingin berwakaf ya Ustaz ya. Insya Allah. Ilmunya dapat, keyakinan kepada Allahnya dapat, dan semoga rezekinya juga Allah mudahkan, insya Allah. Baik Ustaz, kita buka pertanyaan ya. Ini dari IG AA, udah masuk dari Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa bedanya wakaf, infak, dan sedekah? Apakah niatnya juga harus dibedakan? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ya, jadi istilah wakaf, ya, infak, sodakoh. Sodakoh itu artinya adalah membenarkan. Makanya tadi bahasanya adalah bahasa yang paling luas adalah sodakoh. Sodakoh itu ada dua, ada sodakoh bilhal, sodakoh bilmal. Ya, sodakoh bilhal itu sodakoh dengan perbuatan, sikap, perilaku kita. Itu namanya sodakoh bilhal. Ada sodakoh bilmal, sodakoh dengan harta. Sedekah dengan harta itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa yang wajib? Nafaqatu zawj li zawjiha, pemberian nafkah seorang suami kepada istri itu sedekah wajib. Apalagi nazar, seseorang yang nadar dan terwujud dengan pertolongan Allah, maka itu juga wajib. Yang ketiga adalah zakat. Zakat juga sedekah, itu sedekah yang wajib. Kemudian ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah apa? Termasuk infak, anfaqo, yunfiku, infakon, menyisikan hartanya di jalan Allah, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk infak. Ada sedekah yang namanya sedekah biasa, itu hibah. Itu kan artinya apa? Sedekah itu artinya membenarkan hukum Allah dan kita melaksanakan hukum Allah tersebut, membenarkan. Kita kalau baca Al-Qur'an supaya suka membaca Shadaqallahul Adzim. Di akhir kan tuh membenarkan kebenaran Al-Qur'anul Karim yang kita baca tersebut. Nah, ada yang namanya wakaf. Wakaf itu dari kata-kata waqafa, berhenti. Ya, ketika harta itu sudah diwakafkan, maka kepemilikan harta itu menjadi milik Allah, bukan milik kita. Jadi ketika Bapak Ibu yang baik sudah ikrar wakaf, ya menyerahkan kepada nadir, maka harta itu sudah berhenti secara kepemilikannya menjadi milik Allah yang kemudian diamanahkan kepada siapa? Kepada nadir. Sebenarnya nadir itu adalah perwakilan, kepanjangan tangan Allah, bahasa mudahnya kita begitu. Jadi nadir adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola aset harta wakaf yang diserahkan oleh wakif. Makanya berhenti. Kalau kita baca Al-Quran, ada tanda qaf, itu berhenti. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, ada wukuf di Arafah, itu artinya berhenti di Arafah. Harta pun berhenti secara kepemilikannya menjadi milik Allah, yang kemudian oleh Allah diamanahkan kepada nadir. Nah, itulah wakaf. Kalau penjelasannya agak panjang Pak Gatot ya, tapi ini secara sepintas saja ya, karena itu kan definisi-definisi sangat panjang. Tapi yang ini kebayang oleh kita. Jadi kalau memang apakah harus ada akad? Harus, karena niatnya jelas. Niatnya apakah sama-sama mengeluarkan zakat, nilainya 100.000. Ini zakat, ataupun infak, ataupun wakaf. Harus jelas. Sholat subuh nih, tadi kita sholat sunat sebelum sholat subuh 2 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat lagi. Untuk membedakan sholat sunnah dan sholat subuhnya apa? Niat. Nah, makanya sama. Ketika kita mengeluarkan uang, itu niatnya apa? Apakah wakaf? Apakah zakat? Atau apakah sedekah biasa? Harus diniatkan. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Itu dari saya Pak Gatot ya. Masya Allah. Dan ini dari Dr. Asep ya, bagus. Jadi wakaf itu harusnya merupakan anggaran, dimasukkan di anggaran, bukan sisa anggaran ya. Bagus, terima kasih Pak Asep, Pak Dr. Asep. Nah, Ustadz, ini di FB AA nih, Facebook AA dari Bu Eni Dawati Darwis. Kalau anak remaja yang meninggal, termasuk juga boleh jadi ini orang tua ya, kalau anak remaja yang meninggal ataupun orang tua meninggal, apakah amalan infak sedekah yang dilakukan oleh orang tuanya dan saudaranya atas nama yang meninggal, pahala sampai kepadanya enggak, Ustadz? Ya, kalau yang meninggal anaknya,
ya. Misalkan orang tuanya masih hidup, anaknya yang meninggal. Ketika orang tua berbuat kebaikan, maka belum tentu pahalanya sampai kepada anaknya. Berbeda dengan kalau orang tuanya meninggal dunia, maka amalan yang dilakukan oleh anaknya itu orang tua secara otomatis dapat pahalanya. Kenapa? Karena orang tua lah yang menjadi jalan anaknya beramal soleh, kan begitu. Tetapi ketika yang meninggal anaknya, baru anaknya mendapatkan pahala ketika orang tuanya meniat ketika beramal, pahalanya semoga juga Allah sampaikan berikan kepada anaknya. Misalkan begini, saya mau wakaf untuk pembangunan Masjid Darut Tauhid atas nama anak saya, namanya Fulan. Nah, ketika berniat saya berwakaf atas nama anak saya, maka dua-duanya dapat pahala. Anaknya yang sudah meninggal dunia dapat pahala, kemudian orang tua yang mewakafkan juga dapat pahala, dinilai sebagai sedekahnya orang tua kepada anak. Boleh nggak wakaf atas nama orang lain? Boleh. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat datang menghadap Rasul, ya Rasul, aku punya orang tuaku sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta, apa yang harus aku lakukan dengan harta ini? Rasulullah menjawab, bersedekahlah atas nama orang tuamu. Hadis ini menjadi rujukan bahwa kita boleh sedekah atas nama orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah menjadi ladang amal bagi kita juga. Baik Ustadz, jadi kalau untuk anak, putra-putri itu harus diniatkan khusus ya Ustadz ya? Betul. Kalau untuk orang tua itu, kalau misalnya anaknya lupa meniatkan, insya Allah secara otomatis insya Allah akan mendapat pahalanya ya untuk orang tua ya. Termasuk yang ini Ustadz, orang tua yang masih hidup, apakah diperbolehkan? Boleh. Ini yang sudah meninggal saja. Jadi menjadi bagian sedekah ya, sedekahnya anak kepada orang tua ataupun sedekahnya orang tua kepada anak. Kan itu. Jadi kalau masih hidup kan jelas dia. Yang sudah meninggal saja itu diperbolehkan, bisa. Sama dengan begini, Pak, ini saya punya uang, silakan Bapak pergunakan untuk berwakaf. Kata orang tuanya, baik nak, nanti Bapak akan datang ke Darut Tauhid untuk berwakaf. Ternyata Bapaknya tidak bisa datang. Sudahlah, kalau begitu sekalian saja kamu yang mentransfer ke rekening wakafnya Darut Tauhid. Kan sama begitu ya, ketika masih hidup. Kalau ada dialog, ya kalau ada dialog kan seperti itu, maka itu menjadi amalan. Sudah dicatat sebagai amalan ketika masih hidup, jelas. Kalau masih ketika sudah meninggal saja bisa, apalagi ketika masih hidup, masih sangat memungkinkan karena apa? Ada dialog yang bisa dilakukan di situ, insya Allah. Baik, ini menjawab pertanyaan dari Pak Amka ya di IGAA. Alhamdulillah, jadi prinsipnya insya Allah yang meninggal, orang tua yang meninggal insya Allah bisa, termasuk juga yang hidup, apalagi ya insya Allah Ustadz. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di Zoom meeting nih dari Bu Cintia. Ustadz, wakafnya diniatkan untuk 5 orang, boleh nggak dengan 1 emas? Nuhun. Ya, kalau kita berwakaf diniatkan 5 orang, yang paling utama adalah menyebutkan 5 orang itu siapa saja. Misalkan saya wakaf 10 juta ke Darut Tauhid, ini wakafnya untuk 5 orang, misalkan. Boleh 5 orang itu disebutkan siapa namanya, fulan, 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 fulana, fulana. Jadi disebutkan 5 orang itu disebutkan. Kenapa? Pada saat akad itu kan menyebutkan siapa wakifnya, siapa nadirnya, kan begitu. Jadi nadirnya misalkan saya, misalkan saja, kemudian wakifnya Pak Gatot, ya Pak Gatot menyebutkan ini wakaf saya, maka dalam ikrar wakaf di sana disebutkan yang bertanda tangan di bawah ini nama bla bla bla, lengkap dengan hal ini mewakafkan sebidang tanah seluas sekian yang berada di sini. Kemudian di sana sebagai nadir siapa, tanda tangan, wakif tanda tangan, nadir tanda tangan. Itu kalau legalitas yang berikutnya. Tetapi kalau misalkan wakaf berupa uang yang mungkin tidak harus membutuhkan legalitas, yang paling penting adalah menyebutkan nama-nama wakifnya itu siapa saja. Misalkan ini wakaf dari keluarga kami, ya harus jelas keluarga kami itu siapa, kan begitu. Keluarga kami meliputi A,
B, C, D, E, F. Disebutkan nama-namanya. Insya Allah itu menjadi amal soleh, ya, karena harus jelas niatnya dan juga siapa yang melakukan amalan tersebut. Itu Pak Gatot. Baik. Nah ini kalau misalnya atas nama kepala keluarga, Ustadz. Jadi wakafnya itu atas nama kepala keluarga. Nah putra-putrinya, anaknya, termasuk istrinya, apakah perlu disebutkan atau cukup kepala keluarganya? Ini dari Bu Yanti nih, Ya. di IGAA. Kalau kita berwakaf, ya misalkan kepala keluarga suami, berarti kan suami yang berwakaf. Ketika tidak menyebutkan nama yang ada dalam keluarga tersebut, ya tidak masuk dalam kelompok, karena kan kalau kita berbicara tentang amalan wakaf ini kan ada ikrarnya. Bagaimana kalau kita mentransfer? Nah, di fikih kontemporer diperbolehkan ketika seseorang, misalkan Pak Gatot mentransfer ke rekening wakaf, itu saat itu sedang ijab. Ketika teman-teman di wakaf itu mengambil uang tersebut, itu sebagai qabul, menerima. Ada ijab, ada qabul. Nah, ketika tidak bisa, kan itu satu orang yang mentransfer, maka berarti ada niat dari masing-masing bahwa wakaf ini untuk A, B, C, D. Kalau misalkan wakaf keluarga, ya disebutkan saja wakaf keluarga, wakaf dari A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi supaya apa? Supaya ta'yin, artinya apa? Lebih mempertegas siapa orang yang berwakaf, siapa sebagai nadirnya seorang tersebut berwakaf. Jadi supaya jelas gitu. Baik Ustadz, Insya Allah ya, terima kasih. Jadi demikian ya Ibu Yanti. Nah ini dari Zoom meeting nih Ustadz. Sebaiknya wakaf itu kemana saja selain ke masjid? Apakah boleh ke bantuan bencana alam? Nah tentang syarat dan rukun wakaf memang kita belum bahas ya Ustadz ya. Semoga minggu depan ya kita jadwalkan lagi. Tapi ini karena udah masuk nih Ustadz, pertanyaan dari Ibu dan Bapak yang di kajian pagi ini, bisa dijelaskan sedikit ya Ustadz ya. Apakah boleh ke bantuan bencana alam? Saya kira tergantung akadnya juga ya. Silakan Ustadz. Ya, berwakaf itu apa yang boleh diwakafkan adalah sesuatu yang nilai manfaatnya satu untuk banyak orang. Jadi tidak dinikmati oleh satu orang, karena wakaf itu kan peruntukannya untuk banyak orang. Ya, jadi misalkan wakaf handphone itu tidak menjadi milik personal, tapi boleh dipakai oleh siapa saja, kan begitu. Yang kedua adalah sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh cepat habis. Ya, datang ke sana bawa sembako, wakaf sembako nggak boleh, karena apa? Sembako begitu dimasak, dimakan, habis, kan begitu. Tapi misalkan, di sana kekurangan air, wakaf tangki air, boleh wakaf tangki airnya. Kenapa? Karena nilai manfaatnya satu, lama, dua, bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ternyata di sana itu sumber airnya itu dampak dari gunung meletus kemarin itu pada tertutup, maka kemudian bikin sumur bor di sana, wakaf sumur bor boleh. Jadi kebencana itu yang diwakafkan bukan sesuatu yang konsumtif, ya, bukan sesuatu yang dimakan langsung habis, digunakan langsung habis, tapi yang nilai manfaatnya itu panjang dan bisa dimakan untuk banyak orang. Boleh nggak wakaf baju? Kan baju dipakai sendirian, kan begitu. Jadi tidak bisa Pak Gatot, misalkan saya mau mewakafkan baju saya kepada gempa di Gunung Semeru kemarin, nggak bisa, karena baju pasti dipakai oleh personal. Tapi walaupun banyak bajunya 1000 potong misalnya, tetap nggak bisa, kan? Ya? Tidak bisa, karena apa? Digunakan untuk 1000 orang. Kalau 1000 potong maka 1000 orang, kan begitu. Berarti tidak bisa bergantian, kan itu. Manfaatnya itu untuk banyak orang sebagai catatannya. Kemudian nilai manfaatnya itu panjang, ya, long term. Ya, Al-Quran boleh nggak? Boleh, karena kan Al-Quran bisa dibaca oleh banyak orang, bisa bergantian, dan begitu dibaca juga tidak langsung habis Al-Quran. Berbeda dengan pisang molen, kan gitu. Pisang molen begitu dimakan langsung habis, kan gitu. Jadi tidak diperbolehkan. Ya, keluh-keluhnya ke arah sana, ya, keluh-keluhnya ke arah sana berbicara tentang masalah wakaf. Terkait rukun, syarat, kewajiban nadir dan sebagainya, insya Allah nanti kita akan bahas, karena agak panjang dia cerita. Iya, siap Ustaz. Ya. Jadi pada intinya
yang memang aset wakaf ini atau wakaf yang disampaikan atau diserahkan ke, kalau misalnya bencana alam seperti itu, lebih enaknya bangunan ya, bangunan untuk kemaslahatan masyarakat di situ. Misalnya puskesmas kah, mendirikan puskesmas, rumah sakit, atau masjid, musola yang terkena dampak rusak. Nah, itu perlu perbaikan gitu, ataupun sumur tadi yang disampaikan oleh Ustadz Farudin, insya Allah. Baik Ustadz, kita lanjutkan ya. Nah ini, wah ini Yakan nih Ustadz, nyebrang ke Yakan nggak apa-apa nih Ustadz? Ya boleh lah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di perantauan jika ingin berzakat penghasilan sebaiknya di negara sendiri atau negara perantau? Dan contohnya penghasilan saya 4 juta per bulan, maka zakatnya 2,5% dari penghasilan. Jika diyakatkan per bulan kan uangnya sedikit, jadi mungkin biaya transfer ataupun biaya kirimnya lebih besar dibandingkan dengan nilai zakatnya. Nah, jika zakatnya dikumpulkan setahun, apakah diperbolehkan? Hukumnya seperti apa? Terima kasih Ustadz. Ya, berbicara tentang zakat, ada aturan dan ketentuan berkaitan dengan zakat. Satu, ada yang namanya nisab. Jadi harus sudah mencapai nisab terlebih dahulu. Berapa nisabnya? Nisabnya senilai seharga emas 85 gram. Berarti kalau 85 gram, kalau 1 gramnya misalkan 1 juta, berarti minimal itu 85 juta kalau harga emasnya itu 1 juta per gram. Yang kedua adalah, jadi nanti kalau misalkan berbicara zakat profesi, maka 85 dibagi 12, berarti seseorang yang penghasilannya ya setara itu, maka baru berkewajiban membayar zakat. Kalau 4 juta per bulan, maka itu ya belum masuk nisab, karena 4 juta kali 10, 40 juta itu belum mencapai nisab kan begitu, berarti belum wajib zakat. Jadi keluhnya begitu. Satu adalah harus sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Seharga emas 85 gram. Yang kedua sudah haul. Ya, haul itu sudah 1 tahun. Hanya kita diperbolehkan di Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan zakat itu dikeluarkannya setiap kali gajian. Ini dikiaskan kepada zakatnya pertanian, ketika panen keluarkan zakatnya. Kita karyawan setiap kali gajian kita keluarkan zakatnya, berarti mengacu kalau yang zakat profesi itu mengacu kepada zakat pertanian, hitungannya pun zakat pertanian. Misalkan 580 kilo beras, 1 kilonya 10.000, berarti seseorang yang gajinya 5.200.000 baru berkewajiban membayar zakat 2,5%. Yang ketiga adalah al-milk tam, milik sendiri, milik sempurna. Nah, hal seperti ini kemudian kita keluarkan ke siapa, kita berikan ke siapa? Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah sudah menyebutkan ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Jadi ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kemudian pertanyaan tadi ya, apakah zakat itu dikeluarkan di tempat dia beraktivitas, bekerja, tinggal, ataupun di kampungnya? Ya, utamanya adalah di tempat dia berkarya, di tempat dia bekerja, kan begitu. Tetapi ketika di wilayah tersebut memang sulit mencari orang yang miskin, karena lebih banyak yang kaya daripada yang miskin, maka diberikan di daerah yang memang kondisi ekonominya terbatas, itu akan lebih baik dibandingkan dengan diberikan di daerah tersebut. Kenapa? Secara ekonomi di daerah lain bisa jadi lebih membutuhkan dibandingkan dengan di tempat dia bekerja. Jadi kalau misalnya kerja di luar negeri, di sana kita tidak punya referensi tentang data mustahik zakat di tempat tersebut, ya sudah, kalau begitu transfer saja ke DT Peduli, kan begitu, serahkan kepada DT Peduli supaya diserahkan. Nanti di DT Peduli ada klasifikasinya, zakat tersebut itu disebutkan kemana dan lain sebagainya, itu sudah ada aturan main di sana, sehingga akan insya Allah akan tepat sasaran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, urutannya mustahik zakat itu akan dipenuhi oleh lembaga amil zakat. Maka lebih bagus kalau zakat itu dihimpun, dikelola oleh lembaga
amil zakat. Supaya apa? Supaya distribusinya itu tepat sasaran. Kenapa? Kalau lembaga amil zakat sudah punya sistem bagaimana distribusi zakat yang dititipkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali Pak Gatot ya. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak terasa ya, udah hampir 1 jam kurang 5 menit nih, Ustadz. Tapi ada Bu Harti ini nih yang mengacungkan tangan. Boleh. Ini sudah mengajukan tangan. Kita berikan bonus ya. Bu Hartini. Satu lagi ya. Bu Hartini boleh dibuka mic-nya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini kebetulan kami mendengar bersama dengan suami saya. Ini suami saya mau bertanya. Ya, saya wakil ini Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Satu Novit sebenarnya. Jadi saya dengarnya baru terakhir karena saya lagi ya alhamdulillah lagi baca Quran ya, baru dengar. Saya tuh bingungnya ini Pak Ustadz, dulu sekian puluh tahun yang lalu kan masih minim sekali ilmunya ya. Pernah bantu masjid, pernah bantu apa, niatnya tuh nggak ada. Itu apakah nanti dimasukkan ke wakaf? Ya itu memang lillahi ta'ala sih ya, cuman itu persoalannya ya. Terus kedua, apa saya betul ini atau kalau salah tolong diralat, sedekah itu untuk personel, pemberiannya personal ya. Sementara kalau wakaf ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi ya tadi misalnya bangun sekolah, bangun masjid, bangun pesantren, untuk apa? Nah Al-Quran itu sedekah atau wakaf? Nah hanya itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Baik, silakan Ustadz, langsung. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dulu ketika proses pembangunan masjid yang saat itu niatnya itu tidak diniatkan untuk berwakaf ya, ketika untuk pembangunan masjid di situ dan jelas terbangun, maka insya Allah ini menjadi bagian sedekah kan begitu, walaupun tidak spesifik kan. Kalau perlakuan ketika seseorang mewakafkan dan ketika seseorang mensedekahkan biasa, itu perlakuan nadir ataupun yang menerima amanah itu memang berbeda. Kalau sudah berbicara wakaf, ini betul-betul sangat dijaga. Kenapa? Ini adalah asetnya berupa wakaf, tidak bisa dijual belikan dan lain sebagainya, tidak bisa karena apa itu wakaf. Tapi ketika berbicara tentang sedekah, misalkan begini Pak, di masjid Bapak sedekahnya berupa lemari. Itu sedekah biasa. Lemari itu masih bisa dijual oleh DKM untuk kepentingan yang lainnya, misalkan saja, daripada lemari tidak terpakai dijual saja. Tetapi ketika itu akadnya wakaf, maka DKM tidak bisa serta-merta langsung menjual lemari tersebut, walaupun tidak digunakan. Harus nadir wakifnya itu merubah akad. Pak, mohon maaf, lemari ini selama ini tidak bisa kami gunakan, tapi karena ini wakaf dari Bapak, boleh tidak lemari ini kemudian kami wakafkan, kami alihkan ke masjid lain yang membutuhkan lemari ini. Ataupun masjid lain juga nggak ada akadnya juga, Pak, boleh tidak lemari ini kita alihkan. Bahasanya dialihkan, bukan dijual. Di wakaf itu tidak ada istilah dijual. Kami alihkan. Sebenarnya dijual, kemudian hasil jualnya itu kami belikan aset wakaf lagi. Nah, kan jadi untuk wakaf lagi. Jadi dari wakaf menuju wakaf dan terus wakaf. Itu kalau akadnya wakaf. Tapi kalau akadnya saya sedekah lemari untuk masjid, DKM punya kewenangan ketika lemarinya tidak dijual, tidak dipakai, boleh dijual oleh DKM, kemudian digunakan untuk operasional masjid. Boleh nggak? Boleh, karena itu akadnya bukan wakaf. Jadi perlakuan sedekah biasa dan perlakuan aset yang diwakafkan itu berbeda Pak. Maka pentingnya itu adanya niat. Nah dulu ketika pembangunan masjid tidak berniatkan wakaf, ya sudah, itu kan untuk pembangunan masjid juga, insya Allah kalau masjid kan tidak akan dijual, karena gitu menjadi bangunan yang setiap kali seseorang beribadah di tempat tersebut, kita dapat pahalanya juga. Itu. Kemudian yang kedua apa tadi Pak Gatot? Jadi lupa saya. Ciri-ciri sudah tua ya. Pak, yang kedua apa tadi Pak? Mohon maaf saya lupa. Oh, Al-Quran. Nah, benar-benar. Jadi kebayang langsung tulisan ada Al-Quran. Ya. Terima kasih Nenek Samil, luar biasa tadi masuknya pertama kali dan mengingatkannya. Ketika kita ke masjid, apakah itu sebagai sedekah ataupun wakaf?
bagusnya itu niatkan berwakaf. Saya wakaf Al-Quran untuk masjid. Supaya apa? Tadi nilai manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang, dan perlakuan ya nadir terhadap aset yang diwakafkan pasti akan berbeda dengan ketika akadnya itu bukan wakaf termasuk Al-Quran. Jadi kalau di Darut Tauhid kan kita ada program wakaf Al-Quran Pak Gatot ya. Nah ini juga sama. Kita kirimkan masjid-masjid, akadnya apa? Wakaf. Supaya apa? Supaya nilai manfaatnya dan perlakuan nadir ataupun masjid yang mendapatkan Al-Quran wakaf tersebut itu akan berbeda. Artinya apa? Karena ini asetnya aset wakaf, maka kita harus perlakukan aset tersebut sebagaimana layaknya aset yang diwakafkan. Harus dijaga, tadi tidak boleh dijual dan lain sebagainya. Hanya boleh untuk dialihkan ketika nilai manfaatnya di tempat tersebut dipandang kurang, bahkan tidak bermanfaat, bisa dialihkan ke tempat lain. Nah, itu kalau asetnya berupa wakaf. Gitu Pak. Baik, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Hartini dan Bapak, terima kasih. Bu Epa, mohon maaf nih, waktunya sudah jam 6 dan saya kira kita harus akhiri nih Ustadz. Tidak terasa nih 1 jam. Tapi semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan ibadah wakaf ini. Dan insya Allah semoga minggu depan kita teruskan Ustadz terkait dengan syarat dan keutamaan wakaf. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan ibadah, salah satunya yang ibadah utama yang berwakaf ini. Karena ilmu sudah, keyakinan Allah juga insya Allah sering menyampaikan, tinggal pengamalannya insya Allah. Semoga wakaf ini menjadi bagian dari kehidupan kita insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sahabat, jazakallah khairan katsira. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli, saat ini tim DT Peduli telah tiba di lokasi respon bencana erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Kampung Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Upaya yang dilakukan saat ini adalah evakuasi warga dari zona merah karena aktivitas Gunung Semeru yaitu level 2. Dan bisa dilihat di sini rumah-rumah tidak dapat dihuni lagi. Tim DT Peduli terbagi ke 2 titik posko, yaitu timur dan barat. Mohon doanya agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi.
Dengan hadirnya pondok pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.